Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah perjalanan hidup manusia agung Rasulullah Muhammad SAW. Sirah Nabawiyah bagian 6. Diangkat menjadi utusan Allah. Makhluk yang datang itu adalah malaikat Jibril. Ia datang membangunkan Muhammad yang sedang tidur karena kelelahan. Jibril berkata kepada Muhammad, "Iqra," yang berarti bacalah. Dengan hati yang masih rasa terkejut, Muhammad menjawab, "Apa yang harus saya baca?" Kemudian malaikat Jibril mendekap sehingga Muhammad merasa lemas. Jibril melepaskan dekapannya, lalu berkata lagi, "Bacalah." Kejadian itu berulang sampai 3 kali. Kemudian setelah Muhammad berkata, "Apa yang harus saya baca?" barulah Jibril membacakan surat Al-A'laq ayat pertama hingga ayat kelima. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya." Surat Al-A'laq ayat 1-5. Setelah mengucapkan ayat-ayat itu, malaikat Jibril pun pergi meninggalkan Muhammad yang hatinya terhujam oleh firman Allah tadi. Muhammad mendadak tersentak sadar. Beliau terbangun dari ketakutan sambil bertanya-tanya dalam hati, "Siapa gerangan yang kulihat tadi? Apakah aku telah diganggu jin?" Beliau menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada siapapun. Muhammad diam sebentar dengan tubuh gemetar. Beliau lalu lari keluar gua, menyusuri celah-celah gunung sambil mengulang pertanyaan dalam hati. "Siapa gerangan yang menyuruhku membaca tadi?" Mendadak Muhammad mendengar namanya dipanggil. Panggilan tersebut terasa dahsyat sekali. Beliau memandang ke cakrawala dan melihat malaikat dalam bentuk manusia. Muhammad tertegun ketakutan dan terpaku di tempatnya. Ia memalingkan wajah, tapi di seluruh cakrawala, kemanapun beliau memandang, rupa malaikat yang indah itu tidak juga berlalu. Ketulusan Khadijah. Di rumah, Khadijah tiba-tiba merasa khawatir dengan nasib suaminya. Beliau mengutus orang untuk mencari suaminya itu, tetapi tidak berhasil menemukannya. Sementara itu, setelah rupa malaikat menghilang, Muhammad berjalan pulang dengan hati yang sudah dipenuhi wahyu Allah. Dengan jantung yang terus berdenyut keras dan hati berdebar ketakutan, beliau pulang ke rumah. "Selimuti aku," pinta Muhammad kepada Khadijah. Khadijah segera menyelimuti suaminya yang menggigil kedinginan seperti terkena demam. Setelah rasa takutnya mereda, beliau memandang Khadijah dengan tatapan mata meminta kekuatan dan perlindungan. "Khadijah, kenapa aku?" kata Muhammad. Kemudian Muhammad menceritakan semua yang telah terjadi. Beliau juga berkata bahwa ia takut semua itu bukan datang dari Allah, melainkan gangguan jin. "Wahai putra pamanku," jawab Khadijah penuh sayang, "bergembiralah dan tabahkanlah hatimu. Demi Dia yang memegang hidup Khadijah, aku berharap kiranya engkau akan menjadi nabi atas umat ini. Sama sekali Allah tak akan mencemoohkanmu, sebab engkaulah yang mempererat tali kekeluargaan dan jujur dalam berkata-kata. Engkau selalu mau memikul beban orang lain
dan menghormati tamu serta menolong mereka yang dalam kesulitan atas jalan yang benar. Kata-kata Khadijah itu menuangkan rasa damai dan tentram ke dalam hati suaminya yang sedang gelisah. Khadijah benar-benar yakin bahwa suaminya itu bukan diganggu jin. Beliau malah memandang suaminya itu dengan penuh rasa hormat. Muhammad pun segera tenang kembali. Beliau memandang Khadijah dengan penuh kasih dan rasa terima kasih. Tiba-tiba sekujur tubuhnya terasa amat letih dan beliau pun tertidur lelap. Sejak saat itu berakhirlah kehidupan tentang seorang Muhammad. Mulai saat itu, kehidupan penuh perjuangan keras dan pahit akan dilaluinya sebagai seorang Rasulullah utusan Allah. Kabar dari Waraqah bin Naufal. Khadijah menatap suaminya yang tertidur pulas itu. Dilihatnya kembali suaminya yang tertidur dengan nyenyak dan tenang sekali. Khadijah membayangkan apa yang baru saja dituturkan suaminya. Firman Allah dan malaikat yang indah luar biasa. Semoga kekasihku ini memang akan menjadi seorang nabi untuk menuntun umat ini keluar dari kegelapan. Demikian pikir Khadijah. Saat berpikir demikian, senyumnya mengembang. Namun senyum itu segera menghilang, berganti rasa takut memenuhi hati tatkala dibayangkan nasib yang bakal menimpa suaminya itu apabila orang-orang ramai menentangnya. Demikianlah pikiran bahagia dan sedih terus berganti-ganti dalam benak Khadijah. Akhirnya beliau memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada seorang bijak yang dipercaya. Khadijah pun pergi menemui pamannya, Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang jujur dan menceritakan semua yang didengarnya dari Muhammad. Waraqah bertafakur sejenak lalu berkata, "Maha suci ia, maha suci. Demi dia yang memegang hidup Waraqah. Khadijah, percayalah, suamimu telah menerima namus besar, seperti yang pernah diterima Musa. Sungguh, dia adalah nabi umat ini. Katakan kepadanya supaya tetap tabah." Khadijah pulang, dilihatnya suaminya masih tertidur. Dipandanginya suaminya itu dengan rasa kasih dan penuh ikhlas, bercampur harap dan cemas. Tiba-tiba tubuh suaminya menggigil, napasnya terlihat sesak dengan keringat memenuhi wajah. Namus besar yang dimaksud Waraqah bin Naufal berasal dari bahasa Yunani, noms, artinya kitab undang-undang atau kitab suci yang diwahyukan. Namus bukan istilah dalam Al-Quran. Orang yang berselimut. Muhammad yang kini telah menjadi Rasulullah terbangun karena mendengar malaikat Jibril membawakan wahyu kepadanya. Hai orang yang berkumpul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Khadijah memandang Rasulullah dengan kasih yang bertambah besar. Beliau perlahan mendekati suaminya. Khadijah dengan lembut memintanya agar kembali tidur. Waktu tidur dan istirahat sudah tidak ada lagi, Khadijah. Demikian jawab Rasulullah. Jibril membawa perintah supaya aku memberi peringatan kepada umat manusia, mengajak mereka dan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah. Namun siapa yang akan kuajak? Siapa pula yang akan mendengarkan? Khadijah cepat-cepat menenteramkan hati suaminya. Diceritakannya apa yang tadi dikatakan Waraqah.
Dengan penuh semangat, Khadijah menyatakan diri sebagai orang yang mengimani Rasulullah SAW. Dengan demikian, tercatat dalam sejarah bahwa orang pertama yang memeluk Islam adalah Khadijah. Untuk lebih menenteramkan Rasulullah, Khadijah meminta suaminya memberitahu dirinya apabila malaikat datang. Kemudian Jibril memang datang, namun hanya Rasulullah yang dapat melihatnya. Khadijah mendudukkan Rasulullah di pangkuan sebelah kiri, lalu ke pangkuan sebelah kanan. Malaikat Jibril masih terlihat oleh Rasulullah. Namun ketika Khadijah melepas penutup wajahnya, Rasulullah melihat sang malaikat menghilang. Dari kejadian itu, Bunda Khadijah merasa yakin bahwa yang datang itu benar-benar malaikat, bukan jin. Bertemu Waraqah. Tidak lama kemudian, Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Saat itu Rasulullah sedang melaksanakan tawaf. Sesudah Rasulullah menceritakan kepadanya, Waraqah berkata, "Demi dia yang memegang hidup Waraqah, engkau adalah nabi atas umat ini. Engkau telah menerima namus besar seperti yang pernah disampaikan kepada Musa. Pastilah kau akan didustakan, disiksa, diusir, dan diperangi orang. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah, dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula." Kemudian Waraqah mendekat dan mencium ubun-ubun Rasulullah SAW. Kini Rasulullah memalingkan wajah ke sekitarnya, melihat orang-orang yang menyembah patung-patung batu. Orang-orang ini juga menjalankan riba dan memakan harta anak yatim. Mereka jelas-jelas berada dalam kesesatan. Kepada orang-orang inilah Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyeru agar mereka menghentikan perbuatan-perbuatan itu. Namun apakah mereka mau berhenti begitu saja? Orang-orang Quraisy itu benar-benar amat kuat dalam memegang keyakinan mereka. Orang-orang itu bahkan siap berperang dan mati untuk mempertahankan keyakinan mereka. Untuk itu Rasulullah SAW memerlukan datangnya wahyu penuntun lagi. Namun wahyu yang dinanti Rasulullah SAW ternyata tidak juga turun. Jibril tidak pernah datang lagi untuk waktu yang lama. Rasulullah merasa amat terasing. Rasa takutnya kembali muncul. Beliau takut jika Allah melupakan, bahkan tidak menyukainya. Rasulullah kembali pergi ke bukit dan menyendiri lagi di Gua Hiro. Ingin rasanya beliau membumbung tinggi dengan sepenuh jiwa menghadap Allah dan bertanya mengapa dirinya seolah ditinggalkan. Apa gunanya hidup ini kalau harapan besar Rasulullah untuk menuntun umat ternyata menjadi kering? Rasulullah saat itu benar-benar hampir merasa putus asa. Surat Ad-Duha. Tiba-tiba wahyu itu turun. Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kepadamu. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada sekarang, permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Rasa cemas dan takut di hati Rasulullah kini hilang sudah. Betapa damainya firman Allah itu terasa di hati beliau.
Rasulullah SAW harus menjauhi setiap perbuatan mungkar dan membersihkan pakaian. Beliau harus mengajak orang mengingat Allah. Beliau harus tabah menghadapi gangguan. Tidak boleh menolak orang yang meminta bantuan dan berlaku lembut kepada anak yatim. Allah juga mengingatkan bahwa Rasulullah yatim. Lalu Allah melindunginya lewat asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, dan pamannya Abu Thalib. Dulu Rasulullah hidup miskin, lalu Allah memberinya kekayaan. Allah pula yang telah menyandingkan beliau dengan Khadijah, yang menjadi kawan semasa muda, kawan semasa beliau bertahanut, kawan yang penuh cinta kasih, yang memberi nasihat dengan rasa kasih sayang. Allah telah mendapati Rasulullah tidak tahu jalan, lalu diberinya beliau petunjuk kenabian. Cukuplah semua itu, hendaklah mulai sekarang Rasulullah mengajak orang kepada kebenaran sedapat mungkin dan sekuat mungkin. Salat. Salat adalah salah satu di antara ibadah pertama yang diajarkan Allah kepada Rasulullah SAW. Suatu saat ketika Rasulullah SAW dan Khadijah sedang melaksanakan sholat, datanglah Ali bin Abu Thalib. Ali yang saat itu masih anak-anak tertegun melihat Rasulullah SAW dan Khadijah ruku, sujud, serta membaca ayat-ayat Al-Quran. "Kepada siapa kalian sujud?" tanya Ali ketika Rasulullah dan Khadijah selesai sholat. "Kami sujud kepada Allah," jawab Rasulullah. "Allah telah mengutusku dan memerintahkan aku mengajak manusia menyembah Allah." Kemudian Rasulullah SAW mengajak sepupunya itu untuk beribadah kepada Allah semesta serta meninggalkan berhala-berhala semacam Lata dan Uzza. Rasulullah pun membacakan beberapa ayat Al-Quran yang membuat Ali bin Abu Thalib terpesona karena ayat-ayat itu demikian indah. Ali meminta waktu untuk berunding dengan ayahnya terlebih dahulu. Semalaman itu Ali merasa gelisah. Esoknya ia memberitahukan kepada Rasulullah dan Khadijah bahwa ia akan mengikuti mereka berdua. Tidak perlu meminta pendapat ayahnya Abu Thalib. "Allah menjadikan saya tanpa saya perlu berunding dulu dengan Abu Thalib." Demikian kata Ali. "Apa gunanya saya harus berunding dengan dia untuk menyembah Allah?" Jadi Ali adalah anak pertama yang memeluk Islam. Kemudian Zaid bin Haritsah, bekas budak yang ikut Rasulullah SAW, ikut masuk Islam juga. Sampai di situ, Islam masih terbatas pada keluarga Rasulullah, istri beliau, sepupu beliau, serta bekas budak yang ikut beliau. Apa yang harus beliau lakukan untuk menyebarkan Islam lebih luas lagi? Beliau tahu betul betapa kerasnya dan betapa kuatnya orang-orang Quraisy menyembah berhala yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Walau demikian, Islam ini harus disebarkan, betapapun kerasnya perlawanan orang. Keislaman Abu Bakar. Abu Bakar bin Abu Quhafa dari kabilah Bani Taim adalah teman akrab Rasulullah SAW sejak zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah. Rasulullah amat menyukai sahabatnya itu karena Abu Bakar adalah orang yang bersih, jujur, dan dapat dipercaya. Suatu hari, Abu Bakar mendengar desas-desus tentang Rasulullah. Beliau segera keluar mencari sahabatnya itu. Ketika mereka bertemu, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Abu Qasim," salah satu panggilan Rasulullah, "ada apa denganmu? Kini engkau tidak lagi terlihat di majelis kaummu, dan ku dengar orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu, dan masih banyak lagi yang mereka katakan." "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah," sabda Rasulullah SAW. "Allah mengutusku untuk menyampaikan risalahnya
Sekarang, aku mengajak kamu kepada agama Allah dengan keyakinan yang benar. Demi Allah, sesungguhnya apa yang kusampaikan adalah kebenaran. Wahai Abu Bakar, aku mengajak kamu untuk menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan janganlah menyembah kepada selainnya, dan untuk selamanya kamu taat kepadanya. Rasulullah memperdengarkan beberapa ayat Al-Quran. Selesai Rasulullah berbicara, Abu Bakar langsung memeluk Islam. Melihat keislaman sahabatnya itu, Rasulullah amat gembira. Tidak seorang pun yang ada di antara dua gunung di Mekah yang kegembiraannya melebihi kegembiraan Rasulullah saat itu. Abu Bakar segera mengumumkan keislamannya itu kepada teman-temannya. Beliau juga mengajak mereka mengikuti Rasulullah SAW. Dalam waktu singkat, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun menemui Rasulullah dan masuk Islam. Keislaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menuturkan sendiri tentang keislamannya. Aku datang kepada bibiku Urwah bin Abdul Muthalib untuk menjenguknya karena ia sakit. Tidak lama kemudian, Rasulullah SAW datang ke tempat itu juga, dan aku perhatikan beliau. Waktu itu tampak jelas kesabarannya. Beliau pun menghampiri aku dan berkata, "Wahai Utsman, mengapa kau memperhatikan aku begitu rupa?" Aku menjawab, "Aku merasa kagum terhadap engkau dan terhadap kedudukan engkau di antara kami. Aku juga kagum dengan apa yang dibicarakan orang-orang mengenai dirimu." Utsman melanjutkan, kemudian Rasulullah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Demi Allah, mendengar kalimat itu, aku langsung bergetar. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Surat Az-Zariyat ayat 22-23. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan pergi keluar. Aku pun mengikuti beliau dari belakang. Kemudian aku menghadap beliau dan aku masuk Islam. Pengorbanan seorang istri. Khadijah yang berasal dari kalangan bangsawan Mekah sadar betul bahwa suaminya kelak akan dibenci oleh orang-orang kafir. Beliau berjuang di sisi suaminya, memilih Islam dan menjadi pengikut pertama. Khadijah menukar segala harta miliknya dengan kejayaan Islam yang tidak pernah beliau nikmati. Kaum muslimin awal. Mengetahui betapa kerasnya kebencian orang-orang Quraisy, kaum muslimin permulaan, as-sabiqunal awalun, melaksanakan ibadah mereka secara sembunyi-sembunyi. Jika hendak sholat, mereka pergi ke celah-celah gunung di Mekah. Keadaan ini berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Sementara itu, sedikit demi sedikit Islam semakin meluas. Firman Allah yang turun satu demi satu semakin memperkuat keyakinan kaum muslimin. Ada satu hal yang membuat dakwah Islam berkembang, yaitu keteladanan Rasulullah SAW yang beliau contohkan dengan sangat baik. Beliau adalah orang yang penuh bakti dan penuh kasih sayang. Beliau juga sangat rendah hati sekaligus gagah berani. Tutur kata beliau lembut dan selalu berlaku adil. Hak setiap orang pasti ditunaikan sebagaimana mestinya. Perlakuan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang lemah, yatim piatu, orang sengsara, dan orang miskin adalah perlakuan yang penuh kasih, lembut, dan sayang. Pada malam hari beliau tidak cepat tidur. Beliau bertahajud dan membaca wahyu yang disampaikan Allah kepadanya. Beliau selalu merenung tentang nasib umatnya,
beliau juga merenungkan betapa luar biasanya penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Seluruh permohonannya dihadapkan kepada Allah. Hal-hal seperti itu membuat orang-orang yang sudah beriman semakin bertambah cintanya kepada Islam dan semakin kukuh keimanannya. Mereka sudah berketetapan hati meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka dan tidak takut siksaan orang-orang kafir yang membencinya. Kalau orang lain telah Rasulullah dakwahi, bagaimana dengan keluarga beliau? Apakah beliau juga berdakwah kepada paman-paman beliau yang sebagiannya merupakan para pembesar Quraisy yang disegani? Apa yang mereka lakukan ketika mereka tahu bahwa Rasulullah SAW mengajak meninggalkan sesembahan berhala yang telah begitu lama diwariskan oleh nenek moyang mereka? Jamuan makan untuk kerabat. Tidak ada yang lebih dicintai Rasulullah SAW daripada kaum kerabatnya sendiri. Setelah 3 tahun, turunlah firman Allah yang memerintahkan agar beliau berdakwah kepada kerabatnya. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Surat Asy-Syu'ara ayat 214-217. Rasulullah SAW mengundang makan keluarga besar beliau. Mereka pun datang. "Muhammad, beri aku arak," seru seorang paman beliau yang bernama Zubair. Namun Rasulullah SAW hanya menyuguhkan susu. Setelah mereka makan, Rasulullah berdiri dan berkata, "Saya tidak melihat ada seorang manusia di kalangan Arab yang dapat membawa sesuatu ke tengah-tengah masyarakat lebih baik dari yang saya bawakan kepada kamu sekalian ini. Kubawakan kepada kamu dunia dan akhirat yang terbaik. Allah telah menyuruhmu mengajak kamu sekalian. Siapa di antara kamu yang mau mendukungku?" Setelah sesaat terpesona, semua orang menggerutu dan bangkit hendak pulang. Namun mereka kembali terperangah ketika Ali bin Abi Thalib yang masih remaja bangkit seraya berseru lantang, "Rasulullah, saya akan membantu. Saya adalah lawan siapa saja yang engkau tentang." Rasulullah menepuk bahu Ali sambil berkata kepada yang lain, "Inilah saudara saya, pembantu dan pengganti saya. Ikuti dan patuhilah dia." Mendadak tawa hadirin meledak. Seseorang berkata kepada Abu Thalib, "Ia memerintahkan engkau supaya mendengar dan mematuhi anakmu sendiri." Kemudian semua orang bubar begitu saja. Tidak seorang pun di antara para undangan yang tertawa terbahak-bahak itu menyadari bahwa di antara mereka akan ditebas. Ali memang bersungguh-sungguh dengan kata-katanya itu. Walid bin Mughirah. Pada awal kenabian, ada seseorang bernama Walid bin Mughirah. Ia mempunyai 2 sahabat yang merupakan penyair hebat. Dengan syair-syairnya, mereka berusaha menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Dengan syair, Walid mempengaruhi orang banyak dengan 2 sahabat penyairnya. Penduduk Mekah tidak hirau. Meski ajaran Rasulullah meluas dengan cepat, penduduk Mekah masih berhati-hati dan tidak terlalu hirau. Mereka menduga ajakan Rasulullah akan hilang dengan sendirinya dan orang akan kembali menyembah kepercayaan nenek moyang mereka. Yang akhirnya yang menang pasti Hubal, Lata, dan Uzza, pikir mereka. Tidak sadar bahwa keimanan murni yang diajarkan Rasulullah tidak dapat dikalahkan. Seruan dari Bukit Syafa.
Rasulullah menaiki Bukit Syafa. Kemudian dengan suara lantang, beliau memanggil-manggil, "Wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy." Penduduk Mekah yang sibuk dengan urusannya terkejut dan menoleh. Muhammad berseru dari atas Syafa, seru mereka. Seketika orang-orang datang berduyun sambil bertanya-tanya khawatir, "Ada apa?" Rasulullah SAW memandang kerumunan orang di bawah yang menatapnya dengan wajah penuh tanda tanya. "Bagaimana pendapat kalian kalau kuberitahu bahwa di balik bukit-bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerbu? Percayakah kamu kepadaku?" tanya Rasulullah. "Kami percaya," jawab orang-orang yang di kerumunan itu. "Kami tidak akan meragukan kata-katamu. Tidak pernah kami mendengar engkau berdusta." Rasulullah menarik nafas dan menyampaikan seruannya, "Aku mengingatkan kalian sebelum datang siksa yang amat berat. Wahai orang-orang Quraisy, Allah memerintahkan aku untuk memberi peringatan kepada kalian bahwa yang terbaik bagi kehidupan dunia dan akhirat adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Sejenak orang-orang tampak terpesona. Namun Abu Lahab yang juga hadir di situ dengan cepat naik darah. Ia berseru keras-keras mencaci Rasulullah SAW. "Celaka engkau Muhammad, binasa dan celakalah seluruh hari-harimu. Hanya untuk omong kosong itukah kamu mengumpulkan kami?" Rasulullah tidak berkata apa-apa dihina sekeras itu. Beliau hanya menatap tajam wajah Abu Lahab. Setelah teriakan Abu Lahab itu, orang-orang Quraisy seperti disadarkan dari rasa terpesonanya. Mereka bubar dengan bermacam tingkah. Ada yang mengerutkan kening, ada yang berbisik-bisik, ada yang melirik Rasulullah SAW sambil tersenyum mencibir. Hinaan Abu Lahab itu tidak dibiarkan Allah. Turunlah firman Allah yang mengutuk perbuatan itu. Turunnya surat Al-Lahab. Allah berfirman mengutuk Abu Lahab, "Binasahlah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut." Surat Al-Lahab ayat 1-5. "Wahai Abu Lahab, sekarang apa yang akan engkau katakan? Dengarlah, keponakanmu Muhammad tidak akan pernah lagi bungkam terhadap orang yang menentangnya. Keponakanmu Muhammad tidak akan pernah lagi menerima caci maki dan hinaan dari siapapun, sekalipun dari pamannya sendiri. Jika caci maki itu ditujukan kepada ajaran Allah yang dibawanya, keponakanmu Muhammad bahkan siap terjun ke medan laga untuk menghadapi orang-orang yang sombong dan congkak seperti dirimu. Wahai Abu Lahab, dengarkanlah. Dengarkanlah firman Allah yang baru turun itu. Bukankah firman itu seperti gelegar petir yang menyambar dirimu? Dirimulah yang binasa, Abu Lahab. Seluruh hari-harimulah yang binasa. Binasalah kedua tanganmu, dan sungguh engkau akan benar-benar binasa." Abu Lahab. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Abu Lahab artinya si umpan api. Bisa dibayangkan betapa sakitnya hati Rasulullah SAW dihina Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Rasulullah. Lebih dari itu, Rasulullah SAW menikahkan kedua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dengan kedua putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Ummu Jamil. Selain Abu Lahab, ada seorang lagi yang amat murka dengan turunnya surat Al-Lahab. Dia adalah Ummu Jamil, istri Abu Lahab.
Begitu mendengar bunyi surat Al-Lahab yang disampaikan orang kepadanya, hati Ummu Jamil menggelegak marah. Ia keluar rumah dan berjalan ke sana kemari mencari sasaran pelampiasan kemarahannya. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan Abu Bakar. Amarahnya naik ke ubun-ubun. "Apa maksud temanmu melantunkan syair tentang diriku?" bentak Ummu Jamil kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengerti bahwa yang dimaksud Ummu Jamil adalah Rasulullah. Sebenarnya saat itu Rasulullah ada di sisi Abu Bakar, tetapi Allah menutupi beliau dari pandangan Ummu Jamil. "Demi Allah, temanku itu tidak pandai bersyair," sanggah Abu Bakar. "Bukankah temanmu itu mengatakan bahwa di leherku ada tali dari sabut yang dipintal?" Ummu Jamil meraba-raba lehernya. Di leher itu ada untaian kalung yang amat indah. Ia mempertontonkan perhiasannya itu kepada Abu Bakar sampai Abu Bakar merasa jengah dan memalingkan wajahnya. "Inilah tali sabut yang dimaksud temanmu itu?" ejek Ummu Jamil sambil tersenyum. "Tidakkah ini merupakan tali sabut paling indah di dunia?" Ummu Jamil kemudian berlenggak-lenggok genit sambil mempermainkan kalungnya. Ia tertawa dengan congkak. Abu Bakar tidak membalas, beliau cuma memejamkan mata. Melihat Abu Bakar yang tetap tenang, Ummu Jamil melengos pergi sambil mengomel. "Semua orang Quraisy tahu bahwa aku adalah putri kebanggaan mereka." Ummu Jamil adalah wanita yang sangat cantik. Ummu Jamil berarti ibu kecantikan. Namun seperti suaminya, Ummu Jamil sangat membenci Rasulullah dan kaum muslimin. Begitu bencinya sampai ia menyuruh budak-budaknya melemparkan kotoran dan batu kepada Rasulullah setiap kali beliau lewat. Wallahu alam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.